Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi, dan pada sesi dialog kami akan membahas mengenai sukseskan riset kesehatan 2013 bersama narasumber kita pagi ini. Yang pertama adalah Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes. Beliau adalah Bapak Dede Anwar Musadaq, SKMMK. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selanjutnya satu lagi narasumber kami, Kepala Bidang Upaya Kesehatan Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Litbangkes, Ibu Atmarita, MPH, Dr. PH. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, kita akan berbincang mengenai persiapan pelaksanaan riset kesehatan dasar 2013. Mungkin silahkan, Suud. Ya baik, dan ini yang pertama mungkin kita ke Ibu Atmarita terlebih dahulu ya, Ibu ya. Ini kan Badan Litbangkes ini salah satu unit Kementerian Kesehatan yang bergerak di bidang penelitian, dan tentunya selama beberapa tahun setiap tahun ini juga melakukan sebuah riset. Untuk tahun 2012 ini hasilnya semacam apa, Ibu, untuk riset kesehatan tersendiri? 2012 sebetulnya kami mempersiapkan untuk yang 2013. Jadi kami punya riset yang berkala yang kita sebut dengan riset kesehatan dasar. Yang pertama itu tahun 2007, kemudian berkala lagi 2010, nanti 2013. Tapi sebetulnya Badan Litbang juga setiap tahunnya melakukan berbagai riset. Jadi ada yang riset fasilitas kesehatan itu 2011. Kemudian 2012 ini sebenarnya ada riset yang terkait dengan obat-obat tradisional, jamu. Kemudian juga ada riset sosial budaya seperti itu. Hasilnya apa untuk tahun 2012 ini sendiri untuk masalah obat-obat tradisional, jamu dan... Ya, kami masih dalam proses belum analisis. Ada hasil terakhir ya? Lagi seru-serunya dianalisis ini. Baik, Pak Dede Anwar, nanti Bapak sendiri seberapa jauh sih perlunya diadakan riset seperti ini? Ya, terima kasih Mbak Deni. Jadi riset menjadi sekarang kebutuhan dasar ya untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, baik untuk perencanaan maupun untuk mengevaluasi keberhasilan program. Sekarang tanpa data yang akurat, tentu perencanaannya juga kurang bagus. Jadi saya kira setiap perencanaan program itu selalu didasari oleh satu basis data yang kuat, akurat. Seperti kita ketahui bahwa Badan Litbangkes ini, Pak, adalah salah satu unit dari Kementerian Kesehatan yang bergerak di bidang penelitian ya, tentunya juga Ibu kaya dengan hasil-hasil penelitian ya. Bapak bisa minta tolong jelaskan tentang strategi Badan Litbangkes dalam pelaksanaan penelitian selama ini? Ya. Jadi sebetulnya ada 4 hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Litbangkes untuk mengelola Litbang ini. Yang pertama adalah membuat kebijakan ya, dan pemanduan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah melakukan pembinaan. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan Litbangnya sendiri ya. Kemudian yang keempat, membangun jejaring Litbangkes. Jadi kita membangun jar Litbangkes ini adalah dengan perguruan tinggi, dengan Balitbangda, dengan unit-unit penelitian di universitas dan sebagainya. Baik, ini kembali ke Ibu Atmarita. Ini untuk korespondennya sendiri, Bu, masyarakat yang menjadi target dalam riset kali ini siapa setiap tahunnya? Sebetulnya kami selalu berhubungan dengan provinsi, kabupaten setempat. Jadi memang pertamanya sih kita melakukan persiapan di tingkat pusat, melibatkan berbagai macam program di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemudian itu kami sosialisasikan ke daerah, ke provinsi dan kabupaten sebelum pelaksanaan. Kalau untuk 2012 sendiri semacam apa, Bu, teknisnya untuk sampai tingkat kabupaten atau kota mungkin ya? Sampai sekarang kita masih di tingkat provinsi kabupaten. Jadi nanti pada tahun 2013 awal mungkin itu kita lanjutkan ke masyarakat dengan berbagai macam surat dan lain sebagainya, itu sampai ke paling tidak kepala desa. Kemudian kami mengharapkan juga bantuan dari mereka untuk meneruskan ke masyarakat. Korespondennya disesuaikan dengan tema atau bagaimana?
Biasanya kami mengatakan bahwa kami akan melakukan riset kesehatan dasar, melakukan pengumpulan beberapa informasi di masyarakat. Kemudian yang kami harapkan mereka berpartisipasi untuk mendapatkan informasi dari mereka, dari masyarakat. Ya, Pak Dede Anwar, riset ini tampaknya memang setiap tahun ya dilakukan ya? Tidak, setiap 3 tahun. Setiap 3 tahun sekali ya dilakukan ya. Dan tentunya sebelumnya memang seperti yang tadi Ibu Atmarita sudah jelaskan bahwa ada sosialisasi untuk riset ini. Pertanyaan saya adalah bagaimana Pak animo masyarakat terhadap riset ini sendiri? Saya kira animo masyarakat cukup bagus ya. Kalau kita merujuk ke Riskesdas 2007 maupun 2010, ternyata respon rate atau kesertaan responden di dalam penelitian ini, baik level rumah tangga maupun anggota rumah tangga, itu cukup tinggi, sekitar 97%. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup antusias untuk mengikuti ini. Dan yang mungkin salah satu yang dirasakan masyarakat adalah mereka merasakan manfaatnya, di samping mereka bisa berkontribusi memberikan data. Nah, dalam riset ini mereka juga akan tahu sebetulnya seperti apa status kesehatan mereka. Jadi secara langsung mereka mendapat nilai manfaat yang baik. Manfaat untuk diri sendiri juga ya, Pak, ya, untuk diri sendiri ya. Baik Ibu, untuk dari dukungan dari pemerintah sendiri Bu, untuk riset seperti ini sejauh mana? Ya cukup bagus, karena ini memang menjadi satu kebutuhan dari pemerintah untuk perencanaan berikutnya ya, karena dengan kita mengetahui status kesehatan dan sebagainya kan berarti perencanaan untuk pembangunan kesehatan menjadi lebih baik. Dukungannya cukup baik sekali. Baik, mekanismenya seperti apa sih Bu kalau kita ingin berpartisipasi dalam riset ini? Apakah kita harus mendaftar atau bagaimana? Sebetulnya yang kami harapkan adalah terutama karena kita nanti akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, 497 kabupaten, yang ini tenaga pengumpul data itu yang kita memang butuh sekitar 10 ribuan itu Mbak Nini. Jadi mereka dari sekarang diharapkan sudah bersedia untuk mengikutinya nanti pada saat pengumpulannya pada 1 Mei 2013 kita mulai. Berarti memang sudah di riset untuk tahun 2013 memang sudah dimulai ya Bu? Iya, dipersiapkan dari sekarang. Berapa lama kurun waktu yang dipersiapkan untuk riset yang tadi 3 tahunan ya Pak ya? Ya, untuk riset tahun berikutnya. Untuk tahun berikutnya. Itu 1 tahun. Jadi selama 2012 ini kami mempersiapkan yang mulai dengan instrumen ya, karena kami mesti menyiapkan materi-materi pertanyaan yang terkait dengan status kesehatan, kemudian cakupan-cakupan pelayanan program kesehatan, kemudian masalah lingkungan dan perilaku masyarakatnya itu kami tuangkan dalam satu yang kita sebut dengan kuesioner. Jadi instrumen yang itu kami siapkan tidak sendiri, tapi memang melibatkan banyak orang tadi dari program utama apa yang mereka ingin kumpulkan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat. Baik, sejauh ini Pak Dede, apakah ada kesulitan ketika melakukan riset berhubungan langsung dengan masyarakat yang menjadi koresponden? Ya. Sebetulnya soal kesulitan ini relatif ya, dalam pengertian seperti tadi kalau lihat respon rate-nya bagus gitu kan. Tapi ada beberapa yang kesulitan itu mungkin dari segi geografis. Untuk daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan itu memang memerlukan effort yang besar gitu kan. Tetapi dari responden sendiri sebetulnya tidak begitu masalah. Mereka mau menerima. Seperti tadi mungkin karena ini ada nilai manfaat yang baik ya. Tapi memang ada beberapa di perkotaan biasanya ya, karena kesibukan sendiri. Pada saat kita datang ke rumah tangga, yang bersangkutan tidak ada di tempat. Ya, nah ini upayanya adalah kita beberapa kali harus melakukan kunjungan. Jadi dengan perjanjian. Kalau begitu kapan adanya kami akan datang. Gitu. Tapi terlepas sesulit apapun kita akan jangkau. Karena kita kan sistemnya sudah komit dengan random, dengan acak gitu. Jadi kalau si A itu sudah terpilih menjadi responden kita, mau tidak mau kita akan usahakan untuk bertemu dan mewawancarai mereka. Baik, Ibu Atmarita, tampaknya memang di dalam membuat sebuah penelitian seperti riset ini pastinya ada kendala seperti yang tadi
Bapak sebutkan mungkin kendala tidak dapat ditemuinya masyarakat di rumah. Adakah kendala lain yang sangat terlihat pada riset ini? Ya, geografis tadi yang sudah disampaikan Pak Anwar, memang karena kan kita masyarakat itu disampel ya, jadi diacak oleh, kebetulan kami bekerja sama juga dengan Badan Pusat Statistik, mereka diacak sekali itu masyarakat, jadi bisa dibayangkan 300.000 rumah tangga sampel nanti itu yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa juga dia berada di puncak gunung Jayawijaya seperti itu karena dia lokasinya seluruh Indonesia. Berbeda dengan yang di perkotaan tadi. Kalau di perkotaan memang mereka kesibukan dan seterusnya, tapi dengan kita biasanya dengan kerjasama dengan kepala desa setempat, kelurahan setempat, mereka menginformasikan kepada masyarakat gitu. Jadi karena kita kan memberi waktu kurang lebih 1 minggu di dalam satu wilayah untuk mengumpulkan informasi. Kalau untuk penyebar kuesionernya Bu, apakah melibatkan warga setempat? Apakah dengan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya diturunkan langsung ke daerah? Ya, sebetulnya mahasiswa atau tenaga kesehatan sebetulnya yang kami minta adalah paling tidak minimal pendidikannya D3 kesehatan, karena memang mereka harus melakukan wawancara, melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Jadi paling tidak yaitu tadi yang saya sebutkan ada 10.000 nantinya tenaga minimal D3 kesehatan yang akan mengumpulkan tenaga yang 10.000 orang tenaga yang berpendidikan minimal D3 kesehatan itu memang sudah direkrutmen khusus untuk penelitian ini. Iya, jadi kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan proses rekrutmen ya. Jadi supaya mereka betul-betul nanti pada saatnya bersedia dengan melakukan riset ini. Berapa lama itu biasanya selesai untuk sampai terkumpul lah data, minimal terkumpul data terlebih dahulu dari koresponden yang kuesioner yang telah dibagikan ke masyarakat? Jadi ini kuesioner tidak dibagikan, tetapi diwawancara ya. Jadi tim dalam hal ini 5 orang, satu tim 5 orang yang minimal D3 kesehatan itu dia akan mengunjungi sekitar 150 rumah tangga ya. Jadi dia kurun waktunya di lapangan itu sekitar 50 hari, jadi hampir 2 bulan lah ya, mulai dari wawancara, ada pengamatan, ada pemeriksaan, sampai dia mengentry data. Jadi nanti mereka akan mengirim melalui email ke pusat data kita di Jakarta. Jadi ya artinya mereka di samping memahami mengenai substansi kesehatan, dia juga harus memahami masalah komputer, masalah manajemen data, sehingga tidak ada kesulitan di lapangan. Ya, Pak Dede Anwar, tadi Bapak mengatakan bahwa riset ini juga diperlukan ya Pak ya, bahkan sebagian masyarakat juga merasa diuntungkan dengan adanya penelitian ini karena masing-masing bisa mengetahui riwayat kesehatan. Selain hal itu, kita tahu juga masih banyak masyarakat yang tampaknya memang enggan memeriksakan kesehatannya, entah karena berbagai banyak hal. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, memang ini sangat tergantung kepada pewawancara ya. Artinya pewawancara kita bekali mereka satu keterampilan bagaimana mereka sebelumnya harus menjelaskan apa keuntungan kerugian dari ikut penelitian ini, dan itu merupakan bagian dari etik penelitian sebetulnya. Jadi kita tidak pernah memaksa responden ya, kalau mereka mau menolak juga boleh, tetapi sebelumnya diberikan penjelasan apa keuntungan kerugian. Kalau sudah tahu itu biasanya mereka mau, Mengenai metode dari riset ini sendiri bagaimana? Apakah kita hanya mengisi kuesioner atau ada pemeriksaan lain misalnya? Oh ya, jadi kita ada wawancara, kemudian yang berkaitan dengan lingkungan mungkin ada pengamatan ya, seperti apa jendelanya, seperti apa lantainya dan sebagainya. Kalau untuk kita melakukan pemeriksaan dalam arti pengukuran tensi ya kan, kemudian gula darah ya, kemudian kita juga mengambil sampel, misalnya sampel garam ya, untuk kandungan yodium dan sebagainya, air juga, sampel air di rumah yang didatangi, kemudian kita juga melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut dan sebagainya. Jadi
hasil-hasil pengukuran yang sifatnya bisa diberikan yang bisa dihasilkan langsung itu diberikan kepada responden. Ini loh kondisi Anda, apakah termasuk kurus, apa obes gitu ya, dan sebagainya, mereka tahu. Dan kira-kira apa yang mereka harus tindak lanjuti. Kalau menurut hasil pemeriksaan kita misalnya dia adalah penderita TB, kita minta dia dirujuk ke puskesmas. Ada solusinya ya? Ada solusinya. Gitu. Berarti cukup pemeriksaan secara dasar aja Pak ya, untuk tidak melakukan cek darah atau apa, cukup yang dasar-dasar saja, tensi, ya, tinggi, berat. Cek darah ada satu untuk diagnostik malaria. Kita pakai RDT, Rapid Diagnostic Test. Kemudian kita juga mengambil darah untuk pemeriksaan gula darah. Ya. Kemudian untuk HB, untuk anemia, kurang darah. Kurang darah. Itu biasanya para peneliti itu mereka datang berlima ke satu rumah, apa warga tertentu yang sudah terpilih menjadi koresponden dikumpulkan di balai desa atau semacam apa? Iya, mekanismenya memang kalau yang untuk pengambilan darah itu karena memang repot ya, jadi kita seperti ada laboratorium kecil, jadi 3 sampai 15 rumah tangga, kemudian kami kumpulkan yang kita sebut dengan center point untuk melakukan pengambilan darah secara bersama-sama. Jadi ada paling tidak dari puskesmas tempat yang juga turut mengawasi jika terjadi apa-apa gitu. Jadi karena mereka kan kita ambil darahnya, kemudian diperiksa bagaimana, apakah dia kurang darah, dan sebetulnya hasil darah itu juga sebagai konfirmasi dari hasil wawancara. Jadi apakah dia betul-betul sehat atau tidak gitu. Ya. Baik, Ibu, riset ini diadakan 3 tahun sekali ya Bu ya. Penelitian ini diadakan 3 tahun sekali. Dimulai dari tahun berapa Bu? 2007 yang pertama kali. 2007 yang pertama kali. Berarti ini adalah tahun ke-3 ya Bu ya. Jadi yang diadakan riset. Bagaimana peningkatan taraf kesehatan masyarakat dari tahun ke tahun ini? Nah ini yang sebetulnya kalau sampai kita kan berbeda levelnya ya. Jadi kalau yang 2007 itu bisa menggambarkan seluruh kabupaten di Indonesia. Kemudian nanti kita menilai lagi di 2013 untuk seluruh kabupaten juga. Ya ini nanti kita mengharapkan ada satu perbaikan. Tapi antara 2007 dan 2010 ada perbaikan tapi sedikit ya. Manfaatnya sedikit. Jadi misalnya kayak status gizi gitu ada perbaikan, kemudian masalah-masalah lain seperti cakupan pelayanan program menjadi lebih baik. Tapi sebetulnya kalau bisa sih semua masyarakat gitu 100% yang kami harapkan bisa terjangkau di pelayanan kesehatan. Ya tentunya ini kan setiap 2007 pasti ada hasil dari riset itu sendiri, dan 2010 juga ada hasil. Setelah didapatkan hasil itu, apa sih sebenarnya langkah dari pemerintah sendiri untuk kan otomatis tahulah permasalahan semacam apa, tindakan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Saya kira banyak hal yang bisa ditindaklanjuti baik oleh pemerintah pusat maupun oleh daerah. Nah, yang saya tahu dari 2007 itu kita selanjutnya mengembangkan apa yang dinamakan indeks pembangunan kesehatan masyarakat. Jadi seluruh kabupaten kota itu di ranking mana katakanlah terjelek, mana yang terbagus. Ini sebetulnya rankingan ini untuk memacu daerah bagaimana meningkatkan poinnya itu, nilainya itu. Nah, kita akan lihat di 2013 nanti apakah meningkat atau tidak. Jadi, nah kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi yang tadi pertanyaan. Hasil tindakan apa yang dilakukan setelah ditemukan. Kemudian di level pusat tentu ini untuk perbaikan perencanaan. Ya, dengan tahu besaran masalah itu otomatis kan diperbaiki strateginya. Ya kan, apakah strategi pengendalian penyakit, strategi misalnya bagaimana mendekatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan sebagainya. Jadi banyak hal saya kira manfaat dari hasil riset ini untuk perbaikan perencanaan. Tentunya, dan pastinya memang ada solusi ya Pak ya yang dihasilkan dari riset ini. Seperti yang tadi Ibu Atmarita juga katakan bahwa status gizi ya Bu ya yang mengalami perbaikan dari riset tahun 2007 ke 2010 ya Bu ya. Itu ada perbaikan di status gizi. Apakah setelah dilakukan riset itu ada solusi memberikan makanan bergizi bagi masyarakat atau bagaimana?
Iya, jadi kami tentunya dari program dia melakukan lebih gencar lagi, paling tidak misalnya seperti pemantauan pertumbuhan itu sekarang udah menjadi lebih baik, kemudian mereka juga memberikan penyuluhan-penyuluhan yang terkait dengan masalah gizi dan lain sebagainya. Karena sebetulnya kalau dari hasil riset itu kita kan masih bermasalah tuh yang kita sebut dengan anak-anak pendek gitu ya. Nah, itu kan kronis sebetulnya masalahnya, dan peningkatannya makan waktu cukup lama. Jadi kalau tidak serius kita menanggulanginya, tidak ada terjadi perubahan karena kenaikan tinggi badan itu kan. Caranya gimana itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Macam-macam. Jadi tentunya karena dia tidak sekarang itu sudah lebih gencar lagi, misalnya ada yang disebut dengan 1000 hari pertama. Jadi dari kehidupan itu artinya mereka sebelum hamil sudah mesti diantisipasi, mesti dikasih pelayanan kesehatan intervensi yang lebih baik. Karena kalau dia hamil dalam kondisi status gizi yang tidak baik, kan nanti anaknya lahir begitu lagi gitu. Jadi itu sudah 1000 hari pertama ini Bu, yang barusan saja Ibu jelaskan, saya sangat tertarik sebenarnya 1000 hari pertama, terutama menolong bagi para kaum ibu ya, kaum wanita ya. Ini juga termasuk salah satu program yang diadakan dalam riset ini Bu? Kita memberikan informasi bahwa sekarang kondisinya seperti ini. Nah, yang melakukan itu adalah pelaksana program. Mereka dengan gencar sekarang mengupayakan untuk jadi lebih baik gitu. Paling tidak sebelum hamil sudah posisinya, kondisinya sudah harus sehat ya. Kalau tidak sehat kan artinya dia nanti menjadi melahirkan seorang bayi yang. Pelaksana program di sini adalah masyarakat Bu ya, masyarakat umum atau petugas-petugas yang memberikan penyuluhan? Petugas tentunya. Kami kan Indonesia punya hampir 300-an ribu posyandu, itu menjadi tempat yang paling baik untuk media ke masyarakat. Ya, baik. Pak Dede, tadi kan mengenai masalah status gizi yang mengalami perbaikan dari tahun 2007 ke 2010. Selain masalah status gizi, adakah hal lain atau ditemukan penyakit lain yang dari riset ini yang mengalami perbaikan juga? Yang memang untuk Riskesdas ini itu beberapa penyakit yang kita pantau itu adalah yang sering diderita oleh masyarakat. Jadi kita memang terbatas untuk penyakitnya, ya kan? Jadi ada penyakit menular itu hanya diare, malaria, TB, ispa, ya. Untuk tahun ini tambah hepatitis ya, hepatitis. Untuk PTM itu ada kanker, ada jantung, ada DM dan sebagainya. Nah seperti tadi, penyakit-penyakit itu baru dipantau di 2007. Jadi di 2010 itu belum terpantau, karena waktu itu 2010 kita lebih fokus kepada capaian MDGs, ya kan. Jadi penyakit tadi tidak masuk gitu, kecuali ada beberapa yang malaria dan sebagainya. Nah jadi 2010 ini diharapkan kita bisa mendapatkan hasil apakah ada peningkatan atau tetap saja misalnya begitu. Tapi kalau lihat Pak ya, tapi kalau melihat upaya-upayanya sih mudah-mudahan ada perubahan. Kalau untuk 2013 sendiri Bu, sejauh ini persiapannya sudah sampai mana ya untuk mengadakan riset ini? Kita sudah, artinya sekarang sudah instrumen sudah selesai. Kemudian kami tentunya akan melakukan training ya untuk sampai ke pelatihan di tingkat enumerator nanti. Itu kami upayakan bisa selesai April tahun 2013. Sekarang instrumen sudah selesai. Terus kemudian pelaksanaan pengumpulan data. Instrumen apa Bu? Instrumennya itu seperti kuesioner tadi, itu termasuk kemudian peralatannya, misalnya tensimeternya harus secara teknis lah ya, peralatan teknis ya. Iya. Untuk ini yang tadi 10.000 penyebar ya? 10.000 pengumpul data. Ini sudah mulai kapan nanti akan dilaksanakan? Jadi kita sudah mulai sosialisasi ke daerah, karena nanti yang mengusulkan untuk rekrutmen itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, ya kan. Nanti di situ ada penanggung jawab teknis, dia yang akan men-screening, ya kan, apakah memenuhi syarat atau tidak. Karena ada beberapa syarat dari segi pendidikan, kemudian dari segi kesehatan, dan biasanya adalah orang lokal supaya dia tahu persis mengenai kondisi daerahnya. Ya. Baik Bapak, di akhir perbincangan kita ini silahkan closing statement atau himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan riset kesehatan 2013 ini.
Baik Mbak Eli, Mas Ud. Jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama tentu kepada stakeholders, kepada terutama Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Daerah. Marilah kita sukseskan Diskesdas ini supaya berjalan lancar sesuai dengan rencana. Yang kedua juga kepada mitra, dalam hal ini BPS, karena BPS di daerah juga menyiapkan namanya DSRT, Daftar Sampah Rumah Tangga. Jadi itu harus sudah dipersiapkan. Kemudian yang ketiga kepada masyarakat tentu. Jadi mohon diterima tim kami yang akan mengumpulkan data. Jangan takut, jangan khawatir. Malah ini akan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Jadi buka pintu lah lebar-lebar gitu ya. jangan ditolak, karena ini apapun data yang diberikan itu sangat bermanfaat besar untuk perbaikan peningkatan derajat kesehatan untuk masyarakat. Dan untuk kita semua tentunya. Untuk kita semua tentunya. Baik, silakan Ibu Atmarita closing statement untuk program ini. Ya, hampir sama ya. Jadi pada intinya kami sangat mengharapkan partisipasi dari semua sampai akhirnya nanti masyarakat juga, yang terutama karena tanpa ada informasi dari masyarakat kita tidak bisa memperoleh apa-apa juga. Jadi sangat kami harapkan partisipasi masyarakat. Kapan Bu 2013-nya? Kita mulai mudah-mudahan tidak ada hambatan 1 Mei, jadi 1 Mei sampai akhir Juni. Sukses Ibu Baik, terima kasih. pelaksanaan riset kesehatan di tahun 2013 tentunya. Terima kasih, sukses untuk Bapak dan Ibu dan sukses untuk kita semua. Baiklah saudara, demikian tadi dialog kita mengenai sukseskan riset kesehatan dasar 2013. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami akan kembali usai jeda berikut ini.